Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PBL Bahasa Indonesia yang berupa infografis dari kelompok 5 dengan ketua Safira Nafis Audi dan beranggotakan Joseph Dwi, Hana Huwaida Imtinan, dan saya sendiri yaitu Novandi Karamdani. Proses PBL terdiri dari 4 minggu, yaitu minggu ke-9 yaitu pembagian kelompok, minggu ke-10 melakukan observasi, minggu ke-11 sampai 14 melakukan diskusi PBL, dan minggu ke-15 yaitu pengumpulan proyek. Pada minggu ke-9, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022, yang dilakukan adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan oleh dosen Bahasa Indonesia, yaitu Pak Nanang Saifur Rahman. Pada minggu ke-10, yaitu melakukan observasi. Yang pertama, pemilihan ketua kelompok, yaitu Saudari Safira Nafis Audi yang kita pilih sebagai ketua kelompok. Dan yang kedua, menentukan tema yaitu isu inklusi sosial. Dan yang ketiga, menentukan topik toleransi agama. Setelah kami melakukan observasi, minggu ke-11 kami membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah saat melakukan kegiatan atau rapat memberikan waktu kepada para anggota untuk beribadah terlebih dahulu apabila waktunya ibadah. Yang kedua, apakah dalam organisasi ini apakah ada orang atau kelompok yang berkumpul sendiri dengan agamanya sendiri. Yang ketiga, apakah pernah ada diskriminatif tentang agama yang terjadi di lingkup LKM atau organisasi itu sendiri. Yang keempat, bagaimana cara untuk mengatasinya jika terjadi tindakan diskriminatif tersebut. Yang kelima, apakah ada oknum yang merasa agamanya lebih baik dari agama lain dan menganggap agama lain lebih rendah dari agamanya? Yang keenam, apakah terdapat perbedaan kedudukan antar agama yang berbeda? Yang ketujuh, apakah toleransi agama itu penting di dalam LKM atau organisasi ini? Dan yang kedelapan, apa yang akan dilakukan jika ada yang menentang toleransi agama? Nah, setelah kita melakukan atau membuat pertanyaan, pada minggu ke-9 kelompok kami melakukan wawancara yang pertama, yaitu kepada LKM Permaseta dengan Saudari Andini Putri yang berumur 17 tahun, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, yaitu anggota staf magang Permaseta. Hasil dari wawancaranya itu, yang pertama adalah ketika terdengar azan, biasanya kegiatan ini dihentikan, lalu sesudahnya dipersilahkan kepada anggota yang lain yang ingin beribadah. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya di staf magang Permaseta, seluruh anggota berbaur satu sama lain tanpa memandang agama dan suku. Yang ketiga, tidak pernah semua agama mendapatkan hak yang sama. Yang keempat, menurut saya, jika terjadi hal seperti itu, maka kita harus saling mengingatkan satu sama yang lain, karena sudah seharusnya semua agama mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, tidak ada semua saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Yang keenam, tidak ada semua agama sama dan imbang. Yang ketujuh, sangat penting karena dalam kegiatan berorganisasi sangat mengutamakan kerjasama. Tanpa sikap toleransi, maka kerjasama yang baik tidak akan bisa tercapai. Dan yang kedelapan, menanyakan alasan terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah seperti bertukar pendapat ataupun diskusi terkait toleransi beragama. Selanjutnya, pada minggu ke-12, kami melakukan wawancara yang kedua, yaitu kepada kepanitiaan kolase dengan Saudara Muhammad Amirul Azhar yang berusia 19 tahun, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, yang merupakan ketua divisi kolase Departemen Kreatif. Hasil dari wawancaranya, yang pertama, rapat besar biasanya dilakukan pada hari Sabtu setelah azan Asyar atau hari Minggu setelah azan Isya, sehingga tidak terjadi bentrok bagi yang ingin beribadah.
Yang kedua, tidak ada, semua berkumpul tanpa adanya keberpihakan terhadap agama tertentu. Dan yang ketiga jawabannya tidak ada. Yang keempat, pihak yang bersangkutan akan dihadapkan dan masalah tersebut diselesaikan dengan kekeluargaan. Pertanyaan kelima, tidak ada, semua berbaur antar satu sama lain. Yang keenam, tidak ada, semua mendapat kedudukan yang setara. Yang ketujuh, iya, karena jika tidak ada toleransi, bisa terjadi perpecahan. Yang kedelapan, membicarakan baik-baik dan memberikan pemahaman terkait pentingnya toleransi antar umat beragama sebagai masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa. Selanjutnya, pada minggu ke-13, kami melakukan wawancara yang ketiga, yaitu wawancara dengan UKM IAS, dengan saudara Satria Dwi, yang berumur 19 tahun, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, yang merupakan anggota staf magang IAS Departemen Proyek. Hasil dari wawancara tersebut, yang pertama, ya, saat waktu ibadah tiba, kami diberi waktu untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Yang kedua, kalau seperti ini saya kurang tahu, tetapi pada umumnya kami selalu berkumpul tanpa memandang agama yang dimiliki. Yang ketiga, menurut saya tidak ada. Yang keempat, dengan cara menindaklanjuti permasalahan yang sedang terjadi, kalau menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Yang kelima, tidak ada. Menurut saya, saling menghargai satu sama lain. Yang keenam, tidak ada, karena semua agama itu sama dan memiliki tujuan yang mulia juga. Yang ketujuh, sangat penting, karena toleransi agama di dalam LKM atau organisasi seperti ini menjadikan sesama individu umat beragama akan saling melindungi dan menghargai satu sama lain. Yang kedelapan, menurut saya pribadi, itu harus ditindak lanjuti. Kenapa? Orang tersebut menentang adanya toleransi umat beragama. Selanjutnya, pada minggu ke-14, kami melakukan wawancara keempat, yaitu dengan UKM Pramuka, dengan saudara Muhammad Ali Hanafiah, yang berumur 20 tahun, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, dan merupakan anggota staf UKM Pramuka. Hasil dari wawancara kepada saudara Muhammad Ali, yang pertama, ya, ketika rapat diberi waktu untuk beribadah. Setelah selesai, maka agenda dilanjutkan kembali. Yang kedua, sejauh ini saya melihat bahwa semuanya menyatu tanpa saling membedakan antar satu sama yang lainnya. Yang ketiga, semuanya saling support dan menghargai perbedaan keyakinan yang dianut. Tidak ada tindakan khusus atau diskriminasi. Yang keempat, tidak terjadi tindakan diskriminatif. Yang kelima, tidak ada, semua saling mengerti akan kewajiban masing-masing terhadap agamanya. Yang keenam, tidak ada, kedudukan ditentukan berdasarkan kemampuan dan minat bakat tergantung individu tanpa pandangan agama. Yang ketujuh, sangat penting, karena dengan itu kita dapat melakukan dan menjalankan kegiatan pun dengan tentram tanpa adanya perbedaan dan kesenjangan perihal beda agama, sehingga toleransi berperan penting. Yang kedelapan, saya akan menegur dengan baik-baik kenapa melakukan hal tersebut dan memberitahu yang seharusnya, karena toleransi beragama penting untuk menjaga perdamaian antar umat beragama dan tiada perbedaan ataupun kesenjangan di antara sesama manusia. Setelah kami melakukan wawancara yang keempat, pada minggu ke-14, kami berdiskusi untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari wawancara yang telah dilakukan pada anggota-anggota yang mengikuti UKM atau LKM adalah, menurut mereka toleransi agama antar anggota UKM sangat penting. Mereka selalu mengutamakan ibadah. Mereka juga saling berbaur dan saling menghormati antar sesama. Jika ada yang menentang akan adanya toleransi agama, mereka sebagai anggota UKM tersebut akan menindaklanjuti. Setelah kami berdiskusi membuat kesimpulan, lalu kami merancang untuk membuat infografis.
Nah, pada minggu ke-15, yaitu dengan pengumpulan hasil, kami sudah membuat infografis tersebut dengan judul Pandangan Organisasi Mahasiswa Terhadap Toleransi Beragama. Isi dari infografis ini yaitu diambil dari wawancara kepada anggota UKM atau LKM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.